How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, bisa tolong dipimpin doanya. Nah, sekarang tanggal berapa? Ada yang nggak masuk? Hadir semua, oke, good. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Miss mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Usi? Apa itu discussion text? Ya, good. Oke, nah hari ini kita akan belajar prosedur teks. Sebelum kita masuk ke inti materi, Miss akan memberitahu terlebih dahulu basic competence dan indikator kita untuk materi prosedur teks. Yang pertama, basic competence-nya memahami makna teks prosedur secara lisan dan secara tertulis dalam bentuk resep dan manual, pendek dan sederhana. Untuk indikatornya, memahami makna teks prosedur yang dijelaskan oleh guru melalui PowerPoint. Yang kedua, mengungkapkan berbagai informasi mengenai definition, social function, language feature, and generic structure of procedure text. Untuk basic competence yang kedua, menganalisis language features dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks prosedur. Untuk indikatornya, dapat menyebutkan dan menentukan generic structure of text procedure. Untuk basic competence yang ketiga, merancang dan membuat teks prosedur secara singkat dan sederhana dengan menerapkan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks prosedur baik secara lisan dan tulisan. Nah, untuk indikatornya, menganalisis dan mampu membuat teks prosedur secara benar. Nah, yang terakhir, mempresentasikan teks prosedur yang telah dirancang oleh siswa melalui kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya ada learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu student can determine the social function, language feature, and generic structure of the text procedure that has been made according to the context of its use. Yang kedua, students can create procedure text correctly and simply. Jadi tujuan yang pertama itu siswa dapat menentukan social function, language features, dan unsur kebahasaan teks prosedur sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa nantinya dapat membuat teks prosedur secara benar dan sederhana. Nah, pembahasan kita untuk teks prosedur pada hari ini ada definition and social function, language feature, generic structure, and example. What is procedure text? Sekarang Miss mau tanya, kalau dari namanya prosedur itu apa sih? Ya, jadi prosedur itu langkah-langkah. Yang pertama definition and social function. Ada yang mau bantu Miss untuk baca pengertian dan social function-nya? Ya, Permata definition-nya, nanti Dania social function-nya. Dania? Nah, jadi oke, thank you Permata dan Dania. Jadi definisi dari teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu melalui langkah-langkah. Social function-nya, teks prosedur ini menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang berurutan. Language features of
procedure text. Jadi ada 4 language features of procedure text. Yang pertama itu use imperative sentence atau kalimat kalimat perintah. Contohnya itu seperti cut, don't mix, and so on yang sering kita temui di text procedure. Yang kedua using connectives atau conjunction atau di bahasa Indonesianya contohnya then, while, and extract ya. Yang ketiga using adverbials. Ini untuk menyatakan waktu secara detail, misalnya for 5 minutes, 2 hours, and extract. Dan yang terakhir itu using the simple present atau menggunakan simple present. Nah, generic structure of procedure text. Jadi ada 3 generic structure dari procedure text. Generic structure itu apa? Unsur kebahasaan. Oke. Nah, yang pertama ada goal. Ada yang mau bantu Miss baca dulu? Hafal dulu. Jadi di goals atau tujuan ini biasanya terletak di paling awal, itu isinya bisa judul ya. Ini mendeskripsikan tentang apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita buat. Yang kedua ada materials. Tapi tidak semua text prosedur itu harus menggunakan materials atau bahan-bahan. Contohnya procedural text that identifies how to perform the instruction manual. For example, how to use the video game, the computer, and extract. Yang kedua, procedural text that instruct how to perform certain activities with unregulated. For example, road safety rules, video game rules, and extract. Dan yang terakhir, procedural text relating to human nature or habit. For example, how to live happily and extract. Nah, yang ketiga, step. Ada yang mau bantu Miss baca lagi? Ayo, boleh, Nabila. Oke, thank you Nabila. Jadi di steps ini berisi tentang langkah-langkah atau urutan-urutan tentang apa yang nantinya akan kita buat. Langkah-langkah ini harus berurutan dari yang paling pertama sampai yang paling akhir. Langkah-langkah ini letaknya di paling bawah atau terakhir. Oke, misalkan memberikan satu contoh video. Tolong diperhatikan ya, jangan ada yang ngobrol.
waited until the barrel. So after the barrel melts, we put all the egg into the frying pan. After that, we're gonna put some sauce. We will put some peanuts. And then we're gonna put rice into the frying pan. After we mix it, we're gonna put some white rice seasoning into the frying pan. And for the final touch, we're gonna put some soy sauce into the frying pan. We're gonna turn off the stove and then put the fried rice into the place. After making the frying pan, I will put the eggs. We're gonna Oke, tadi kan Miss sudah menjelaskan tentang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Sekarang Miss mau minta kalian untuk menentukan menentukan unsur kebahasaan dari video yang sudah kalian tonton tadi. Di sini Miss sudah membuat ringkasannya. Ada yang mau maju ke depan untuk membantu Miss menentukan unsur kebahasaannya? Tadi apa aja unsur kebahasaannya? Nah, ya, material, steps. Nah, sekarang tentukan dahulu mana yang disebut go. Ada yang mau maju ke depan? Ya, boleh Alifah. Tulis. Alifah, good. Untuk yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang mau bantu ke depan? Ya, boleh Permata. Oke, good. Thank you, Permata. Untuk yang terakhir, siapa yang mau maju ke depan? Gak ada yang mau maju? Mau dipanggil aja? Oke. Siapa yang suka ngobrol ya? Usi. Iya, Usi maju ke depan. Oke, good. Usi, jangan ngobrol lagi ya di belakang. Nah, berarti semuanya sudah paham untuk menentukan unsur kebahasaannya ya. Jadi kita sekarang masuk ke tugas kelompok. Nah, sebelum itu kita buat dulu kelompoknya untuk 3 kelompok. Ayo, mulai dari Risa, berhitung. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di
1 di sini. Ayo, tadi ketiga di mana? 3 ke belakang berarti. 1, 2, 3. Nah, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Miss akan membagikan worksheetnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di lembar pertama itu ada lembar pengetahuan. Jadi di situ ada suaranya. Jadi di sini ada 3 soal. Tadi kan sudah menjelaskan melalui PowerPoint. Dicatat kan? Ya, jadi nanti tolong bisa diisi ya. Yang kedua itu lembar keterampilan. Di sini kalian diminta untuk membuat teks prosedur yang simple dan sederhana saja ya. Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Jangan berisik. Kerjakan di kelompoknya. Nggak ada yang bawa pena. Kelompok 1. Nah ya, ayo dimulai kerja semuanya. Nggak boleh 1 orang aja yang kerja. Aduh, penanya. Nggak ada lagi yang punya pena ya? Miss kasih waktu 10 sampai 15 menit harus sudah selesai ya. Sebelum kita istirahat. Ya. Kelompok 2 ada masalah. Ya. Oke. Nggak ada nyatet ya? Isi aja sesuai yang kalian tahu, nanti nilainya berdasarkan itu ya. Kan tadi Miss sudah menjelaskan. Untuk kelompok 3? Pintar-pintar ya kelompok 3 ya. Tapi ini bukannya beda ya? Ini nggak boleh nyontek, kembalikan. Oh, punya kamu. Oh iya. Kerjakan. Untuk kelompok 1 ada masalah. Apa? Iya, itu kayak yang di depan itu. Gimana sih ini kok nggak ada? Pinjam sama teman kelompok lain kalau nggak ada penanya. Oh iya. Waktunya tinggal 5 menit ya. Sudah semua? Oke, kalau ada yang sudah boleh dikumpul ke depan. Nggak usah. Yang udah boleh kumpul ke depan. Enggak. Ini nanti kita tampilinnya minggu depan. Karena waktunya tinggal sedikit. Ya udah.
Kelompok 2 ya yang belum ya? Ya udah, ayo cepat dikit ya. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Habis itu kita baru istirahat. Yang sudah jangan berisik ya, tungguin temannya. Iya, Evi bantuin temennya dong, jangan berisik. Roni nggak bantuin temennya ya? Oh sudah. Nggak boleh gitu Alifa. Alifa minta maaf dulu sama Roni. Harus memaafkan ya Roni. Sudah, nomor 2, waktunya sudah habis nih. Ayo. Sudah sampai mana? Oke, kumpul. Sudah semua ya berarti ya. Miss minta ini minggu depan kita presentasikan di depan. Sekarang waktunya sudah mau habis, jadi kita mau tutup dan istirahat. Atau mau dipakai jam istirahatnya buat presentasi? Nah, oke, minggu depan aja ya. Nah, tadi kita belajar apa? Ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, Alifa. Pelan-pelan. Oke, thank you Alifa. Good. Kasih tepuk tangan semuanya. Karena waktu kita sudah habis, jadi Miss tutup dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.